Salam Tiberias. Senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi dan pelepasan resesi ekonomi langsung dari gedung Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Saat ini kita akan masuk di dalam kesaksian mujizat. Kita akan mendengarkan kesaksian mujizat dari jemaat Tuhan, yaitu Pak Ganjar Radianto dan istrinya, bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam persalinan anaknya. Langsung saja kita jumpai Pak Ganjar Radianto dan istrinya. Shalom Pak. Shalom Pak Pendeta. Salam, apa kabar? Salam, puji Tuhan, baik Salam, Pak Pendeta. Bu. Ya. Silakan, gimana Pak kesaksiannya? Shalom Bapak Ibu. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ganjar Radianto, beserta istri saya Manuya. Malam ini saya ingin bersaksi bagaimana kuasa dan mujizat Tuhan melalui Gereja Tiberias dengan perjamuan kudus dan minyak urapan. Saya bersama istri mengalami mujizat yang sangat besar pada saat proses persalinan anak kami. Jadi pada tanggal 19 Juli pagi hari istri saya mengalami pecah ketuban. Jadi air ketuban sudah mulai keluar tanpa adanya kontraksi. Lalu kami putuskan untuk ke rumah sakit untuk proses persalinan. Sampai di rumah sakit sekitar jam 2 siang, dokter dan perawat melakukan pengecekan karena tidak ada kontraksi dan belum ada pembukaan sama sekali. Di tes tensi darah istri saya pun tinggi, 160/100. Pihak rumah sakit menyarankan untuk melakukan induksi karena belum ada kontraksi sama sekali dan pembukaan. Istri saya meminta waktu untuk menunggu supaya tidak diinduksi terlebih dahulu. Sambil menunggu proses itu, dokter melakukan cek darah. Setelah melakukan cek darah, hasil lab keluar, HB istri saya ternyata drop. HB-nya itu 7, sedangkan untuk lahir normal itu dokter bilang itu di 12. Terus tekanan darahnya naik lagi dari 160/120. Dilakukan pengecekan, posisi kepala bayi yang tadinya sudah di bawah, sekarang tiba-tiba melintang ke samping. Posisinya ke samping, jadi dokter menyarankan untuk tindakan operasi sesar. Sedangkan istri saya tidak mau untuk disesar, maunya untuk lahirnya normal. Jadi kami kembali meminta waktu kepada tim dokter di sana untuk supaya kami menenangkan diri. Setelah itu kami berdoa, kami perjamuan kudus, kami teringat pesan almarhum Bapak Gembala, kami tolak pisau operasi, kami tolak perdarahan, kami tolak operasi sesar. Lalu kami berdoa, kami bersepakat dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu istri saya ingin ke toilet sekitar 5-7 menit. Setelah istri saya balik dari toilet, tim dokter sudah standby untuk melakukan pengecekan. Karena harus ada tindakan, harus cepat-cepat ditindak karena itu berbahaya. Air ketubannya sudah pecah, itu bisa meracuni bayi di kandungan ya, bisa berbahaya. Jadi setelah istri saya dari toilet, setelah dicek, puji Tuhan, posisi kepala bayi sudah turun ke bawah dan sudah ada pembukaan tanpa harus diinduksi, tanpa harus ada tindakan apapun dari rumah sakit. Setelah kami perjamuan kudus dan diolesi minyak urapan, tiba-tiba posisi kepala bayi sudah turun ke bawah dan sudah ada pembukaan. Sekitar pukul 4.30 sambil menunggu kantong darah ya, karena HB-nya rendah, dipindahkan ke ruang bersalin. Setelah dipindahkan ke ruang bersalin, dokter tetap menyarankan untuk operasi sesar karena kalau HB-nya drop itu rentan pendarahan, sangat berisiko sekali Pak. Jadi dokter menyarankan tetap dioperasi sesar, tapi kami sepakat, kami minta supaya lahir normal. Dan puji Tuhan setelah kita perjamuan itu prosesnya itu terjadi sangat cepat. Jadi pembukaan 1, 2, 3 itu cepat. Sampai sekitar jam 7.20 itu sudah pembukaan 9. Kantong darah pun belum datang, tapi sudah pembukaan, bayinya sudah mau keluar karena udah di bawah sekali, udah mau keluar. Puji Tuhan sekitar jam 7.30 itu anak kami lahir normal, tidak kurang suatu apapun, tanpa operasi sesar. Puji Tuhan, ya kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Jadi lahir normal ya? Puji Tuhan lahir normal. Jadi setelah perjamuan kudus, minyak urapan itu prosesnya jadi cepat gitu ya? Cepat Pak. Jadi lancar ya? Jadi lancar, dari pembukaan 1 ke pembukaan 10 tuh normal semua, lancar semua, cepat prosesnya. Padahal sebelum perjamuan
pendarahan. Iya, HB lalu rendah. juga harus operasi. Iya, harus operasi lalu darah HB tinggi. rendah, Iya. gitu ya. Iya, betul. Terus kepala melintang. Kepala melintang itu yang paling sulit, Pak. Itu yang paling sulit. Iya. Lalu pecah ketuban. Pecah ketuban, iya. Banyak ya, ada 5 itu ya. Iya. Tapi tiba-tiba setelah perjamuan jadi berubah semua ya. Berubah semua, Pak. Semua. Berubah jadi lebih bagus gitu ya. Lebih bagus semua, puji Tuhan. Dan lahir selamat ya. Lahir selamat, Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ini saya percaya ibu-ibu cerita gini udah tahu lah ya. Ya boleh sedikit ke Ibu Manuya ya. Waktu pecah ketuban, terus air ketubannya rembes gitu, Ibu itu tahu gitu? Tahu Pak, iya. Gimana perasaannya waktu itu? Perasaan saya ya pasti khawatir ya Pak Khawatir ya. Karena proses anak pertama dan kedua itu kami nggak ada pecah ketuban duluan gitu kan. Ini anak ketiga ya? Ini anak ketiga, Iya. Puji Tuhannya ya setelah kami perjamuan gitu kan, Perjamuan, iya. memang kami ingat dengan perkataan mendiang Bapak Pariaji itu kalau kita perjamuan kudus, kita berdoa, kita tolak pisau operasi, kita bisa melahirkan normal. Puji Tuhan dan Itu Tuhan terjadi itu ya, puji terjadi. Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi waktu selama ngandung tuh suka di ibadah ke gereja gitu ya? Iya, suka, Pak. Didoakan juga ya? Iya. Didoakan siapa? Saya pertama kali kehamilan itu saya didoakan oleh Pak Argo. Pendeta Argo ya? Pendeta Argo, ada iya. videonya, ada videonya? Ada Pak. Ada, oh ya Kebetulan boleh ada. silakan videonya. Dan di gereja Dan Nias juga. Di sini juga ya, Di di sini Gading juga. Nias ya? Oh jadi waktu itu awal kehamilan didoakan Pendeta Argo Pariaji ya? Iya. Oh ini dia ya? Oh ya, oh itu di situ ya? Iya. Ya. Doanya gimana Pak Randy? Doanya gimana? Ya, Pendeta Argo mendoakan bayinya lahir sehat sempurna, Lahir sehat sempurna. normal semua, lancar sesuai dengan keinginan kami, bisa lahir normal, sehat sempurna. Pokoknya bayinya semua sehat, ibunya sehat, semua sehat. Dan itu terjadi ya? Dan itu terjadi, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Akhirnya lahir semua selamat ya? Lahir Ada normal. fotonya juga ya? Oh ini lagi apa? Proses Pembukaan ini? Iya, ini setelah ada pembukaan, lalu dipindahkan ke ruang bersalin. Oke. Ini jadi di ruang bersalin ya? Di ruang bersalin. Ini iya. setelah perjamuan berarti ya? Setelah perjamuan, iya betul. Jadi cepat gitu ya? Iya. Yang tadinya melintang jadi kepalanya akhirnya ke bawah. Jadi gitu ke bawah, ya? iya. Terus juga harusnya pendarahan nggak pendarahan gitu Iya, ya? betul. Dan akhirnya bayinya lahir ya, kita lihat fotonya ya. Nah ini dia. Wah ini dia ya. Ya cakep, ini cowok ya? Cowok, puji Siapa Tuhan. namanya? Namanya Abraham Jeremiah Randianto. Abraham Jeremiah Radianto ya. Siap. Puji Tuhan. Nah, akhirnya setelah lahir bersyukur ya. Didoakan juga Ibu Gembala ya? Iya, didoakan juga. Oh ya boleh dimunculkan fotonya. Oh ini ya Ibu Gembala lagi doakan Lagi juga gendong, ya. iya. Ya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Pak Randy bersyukur ya. Bersyukur Pak, puji Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Gembala, Pak Pendeta Argo Pariaji, Pak Pendeta Aristo. Terima kasih untuk semua pengajarannya, untuk Bapak almarhum Bapak Pariaji. Terima kasih untuk pengajaran perjamuan kudus dan minyak urapan, bahwa dengan perjamuan kudus dan minyak urapan kita semua bisa menerima mujizat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Nah, yang terakhir Pak Randy yang menyaksikan acara ini di Gading Nias juga mungkin di rumah, mungkin ada ibu-ibu juga yang sedang ya ada masalah dalam kandungannya atau ya belum punya keturunan, bisa terjadi mujizat? Pasti. Pasti ya. Pasti dengan perjamuan kudus dan minyak urapan dari Gembala Martir, pasti tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Jika Tuhan bisa menolong kami, pasti Tuhan bisa menolong Bapak Ibu semua. Mujizat Tuhan pasti ada untuk kita semua. Puji Tuhan. Ya boleh. Ya kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir Ibu pun tadi apa pasti juga? Apa gimana? Boleh silakan. Ya. Iya pasti Pak. Kalau Pasti ya. kita mengimani, kita percaya, kita melakukan perjamuan kudus seperti yang sekarang Ibu Bedarniati ajari ke kami Ibu Gembala, juga ya. karena Ibu Gembala, Pak Argo, kami percaya bahwa dengan perjamuan kudus kita mengimani, kita pasti bisa. Tuhan tolong, Tuhan bantu. Tuhan tolong, Tuhan bantu. Puji Tuhan. Demikian kesaksian Pak Ganjar Radianto dan Ibu Manuya, anaknya lahir selamat, tidak dioperasi dan tidak pendarahan. Dan puji Tuhan bayinya lahir selamat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.